formal kali ya. Jadi maksud dari teman-teman dikumpulkan di sini sebenarnya untuk apa namanya sosialisasi terkait penerapan sistem manajemen anti penyuapan seperti yang tampil di atas. Jadi ini ada salah satu sistem yang diimplementasikan di seluruh unit pelaksana di bawah naungan UP3B Sulawesi, seluruh unit PLN pada intinya. Jadi kita diwajibkan untuk melakukan sosialisasi ke pegawai dan seluruh tenaga lidaya, baik itu cleaning service, driver, dan teman-teman security juga. Jadi maksud dari teman-teman dikumpulkan ini untuk memberikan informasi lah apa-apa sih sebenarnya itu di dalam sistem manajemen anti penyuapan standar SNI ISO 37001/2005. Jadi seperti yang tampil di atas itu SMAP. Jadi semua insan PLN Group bersama stakeholder PLN Group menerapkan sistem manajemen penyuapan SNI ISO 37001/2012 dengan menerapkan prinsip Fornos. Jadi Fornos itu maksudnya 4 kata tidak lah ya, dan tindakan tidak untuk yang pertama memberi beri, itu artinya tidak menerima dan memberi suap. Nah, mau ke siapapun itu, apalagi dalam lingkungan PLN. Kemudian yang kedua adalah no kickback, itu tidak menerima dan memberi imbalan ataupun komisi. Kemudian yang ketiga no give, ini bahasa Manado ya, no give itu tidak memberi dan menerima hadiah gratifikasi. Ya, supaya tidak terlalu serius juga. Kalau terlalu serius nanti tidak masuk apa yang disampaikan. Kemudian yang keempat, kalau yang ini bahasa Bugis, no luxurious hospitality. Ini artinya tidak memberi dan menerima penyambutan dan jamuan mewah. Jadi keempat hal ini sebenarnya seluruh insan pegawai PLN maupun TAD dilarang untuk melakukan hal-hal ini, seperti yang tampil di atas. Next. Nah, ini salah satu dasar kita juga di PT Manado. Ini adalah komitmen bersama dari manajemen, mulai dari Pak Sitio selaku pucuk pimpinan kita di PT Manado, kemudian seluruh asisten manajer bertanda tangan, dan seluruh manajer ULTG tersebar juga bertanda tangan. Nah, isinya itu tadi mencakup hal-hal yang tadi saya sampaikan di awal. Mungkin agak kabur tapi paling tidak pesannya sama. Yang pertama ya tadi menjunjung tinggi nilai-nilai GCG atau Good Corporate Governance. Itu maksudnya pengelolaan organisasi yang baik ya, artinya itu dengan dengan prinsip Fornos yang tadi saya sampaikan. Kemudian yang kedua itu selalu berupaya meningkatkan dan memperbaiki secara berkelanjutan sistem manajemen anti penyuapan pada setiap proses bisnis agar sejalan dengan prinsip-prinsip GCG, pedoman perilaku dan etika bisnis perusahaan. Kemudian yang ketiga, menjalankan prinsip kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan, dan setiap pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Yang keempat, tidak memperkenankan insan PLN dan stakeholder perusahaan untuk melanggar kode etik perusahaan dan prinsip Fornos yang berkaitan dengan tugasnya di PT PLN Persero. Selanjutnya yang kelima, menghindari konflik kepentingan dan mendeklarasikan setiap konflik kepentingan yang menimbulkan risiko fraud. Yang keenam, mengajak insan PLN dan stakeholder untuk selalu menerapkan prinsip Fornos dan pembangunan bisnis yang berintegritas di PT PLN Persero. Yang ketujuh, bersedia mematuhi dan melaksanakan komitmen sistem manajemen anti penyuapan dengan sungguh-sungguh. Dengan komitmen sistem manajemen anti penyuapan ini ditandatangani dengan penuh tanggung jawab. Nah, jadi ini komitmen yang disepakati bersama dan ditandatangani bersama. Jadi seluruh unsur dalam PT Manado itu harus mematuhi apa-apa yang sudah menjadi komitmen dari manajemen. Lanjut untuk definisi gratifikasi, mungkin sudah ini ya, sudah tidak awam ya dengan kata gratifikasi lah ya. Makanya gratifikasi sudah sering didengar kayaknya ya.
Jadi seperti yang tampil di atas, itu berdasarkan pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, baik itu berupa uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, fasilitas lainnya itu merupakan yang termasuk dalam kategori gratifikasi. Misalnya ada yang memberikan uang, memberikan barang untuk tujuan ada kepentingan di dalamnya, itu namanya gratifikasi ya. Nah, itu contoh-contoh gratifikasi yang seperti yang tampil di atas. Nah, tapi di antara contoh-contoh tadi sebelumnya ada juga yang sebenarnya gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Mungkin karena terlalu banyak, saya ambil 2 sampel saja lah ya. Nah, itu ada gambar makanan itu. Nah, pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum. Nah, itu bukan gratifikasi. Kayak misalnya Risaldo dapat SK traktir, minta tolong Bu Titi masak. Nah, itu bukan gratifikasi itu. Itu gratifikasi itu termasuk gratifikasi tapi masuk dalam kategori yang tidak wajib dilaporkan karena sifatnya masih sesuai aturan lah, tidak berlebihan ya kan. Kemudian yang kedua, pemberian ini terkait dengan tunangan, pernikahan atau ada acara-acara rohani misalnya dengan nilai paling banyak sebesar 1.500.000 setiap pemberi, itu merupakan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Nah, dia akan jadi wajib kalau nilainya misalnya 1 miliar, kemudian 2 juta, 5 juta, itu kan jadi hal yang bisa jadi tanda tanya ya, dan sampai ada kepentingan di dalamnya, itu semuanya yang dijaga. Selebihnya mungkin seperti yang tampil di atas ya, mungkin saya bacakan satu-satu ya. Nah, ini pengelolaan whistleblowing system atau WBS. Ini sistem pelaporan sebenarnya. Ketika ada pegawai PLN yang istilahnya terduga melanggar aturan sistem manajemen ATP Keuangan, sebenarnya bisa dilaporkan. Nah, kalau dilaporkan ini adalah medianya. Seperti yang tampil di atas mungkin bisa dibaca, media pelaporan. Jadi WBS itu adalah media pelaporan dan pengaduan pihak eksternal dan atau internal PLN atas segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh insan PLN sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Jadi insan PLN itu maksudnya pegawai PLN ya. Nah, berdasarkan peraturan pelaksana PT PLN Persero nomor 18.E/D/2024 tentang standar prosedur sistem pengaduan pelanggaran atau whistleblowing system di lingkungan PT PLN Persero, apa saja yang bisa dilaporkan via WBS ini. Yang pertama itu korupsi, termasuk namun tidak terbatas konflik kepentingan, penyuapan, gratifikasi ilegal, pemerasan ekonomi, dan tindakan lain yang dilarang oleh perundang-undangan berlaku terkait tipikor. Tipikor tahu kan ya, ini singkatan dari tindakan pidana korupsi. Kemudian yang kedua, penyalahgunaan aset atau wewenang, pencurian atau penggelapan terhadap kas atau persediaan atau material dan atau aset lainnya. Ini sampai bisa dilaporkan ini. Kalau ada yang curi-curi material PLN kan, misalnya kabel atau apa, itu bisa dilaporkan. Kemudian yang ketiga, rekayasa laporan keuangan maupun non keuangan. Yang keempat, tindakan yang menyimpang dari peraturan perundangan yang berlaku. Yang kelima, tindakan yang menyimpang dari peraturan perusahaan, pedoman perilaku perusahaan, kode etik maupun SOP. Jadi kalau ada yang melanggar peraturan perusahaan seperti yang disebutkan di atas, ini bisa dilaporkan juga di WBS ini. Kemudian yang keenam, tindakan yang menyimpang dari peraturan disiplin pegawai PLN. Nah, jadi aksesnya itu bisa lewat web, bisa lewat WhatsApp, bisa lewat email, bisa lewat surat. Nah, itu bisa tuh. Atau bisa langsung ke pengelola WBS.
Jadi PLN menjamin kerahasiaan dan memberikan perlindungan kepada pelapor yang beretikat baik, baik pegawai internal maupun pihak eksternal yang menyampaikan pengaduan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Jadi kalau ada yang melapor, ada pegawai yang menyimpang misalnya kan ya, dari poin-poin tadi di atas ada 6 poin itu, tindakan-tindakan yang menyimpang, itu pihak pelapor itu dijamin kerahasiaannya dan tidak akan diungkapkan data pribadinya lah ya. Kalau misalnya ada dari pegawai atau dari TAD yang ingin melaporkan ada mungkin pegawai yang menyimpang, melakukan pencurian, tindak-tindakan pidana lainnya, itu semuanya bisa dilapor dan tetap dilindungi identitasnya. Nah, segitu saja ya. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu terkait ini sistem manajemen anti penyuapan. Kemudian yang saya sampaikan tadi terakhir itu pelaporan dan pengaduan. Nah, tapi nggak boleh juga asal lapor. Ya sampai sebenarnya bukan tindakan yang perlu dilaporkan malah dilaporkan. Nah itu bahaya itu. Itu mungkin. Atau ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada yang bertanya ya nggak ditutup ini kan. Harus ada yang bertanya. Rangga mungkin? Tapi didengarkan tadi apa yang saya sampaikan. Saya suruh ulangi berarti bisa ini. Jadi begitu teman-teman harus tahu nanti ketika ada dari misalnya dari kantor induk yang datang terkait implementasi SMAP ini, paling tidak ada yang tahu lah. Kalau ditanya gimana penggunaan SMAP di sini, ada sosialisasi atau tidak, kan bisa dijawab. Ini sudah kita sosialisasi. Tujuannya sosialisasi kan biar apa yang diterapkan di kantor, apa yang diterapkan untuk pegawai-pegawai dan TAD itu sama-sama tahu. Jadi ada hal-hal yang istilahnya sama-sama dijaga atau terkait penyuapan, gratifikasi, fornos itu tadi. Dan kalau ada ditemui perilaku-perilaku menyimpang atau tindakan-tindakan menyimpang, itu tadi ada wadah yang disiapkan oleh perusahaan untuk melapor, media pelaporannya. Jadi lewat whistleblowing system itu. Nah itu bahasa Bugis itu ya. Itu artinya whistleblower itu kan kayak sempritan, jadi kayak teguran, teguran lah, bahasa awamnya mungkin teguran atau kehati-hatian. Nah itu bisa dilaporkan lewat web tadi, lewat WhatsApp. Nah kalau teman-teman dari TAD ada menemukan tindakan-tindakan yang menyimpang tadi seperti korupsi, gratifikasi, kalau kesulitan ya bisa menghubungi kita nih di umum dan akan dijamin identitasnya lah, mungkin diungkap. Itu mungkin teman-teman ya. Ica, yang mau tanya Ica? Pas. Bukan kuis ini. Jadi paling tidak tuh tahu fornos itu apa. Itu kan ada bannernya kalau nggak salah di depannya. Iya. No bribery, no kickback, no gift, no luxurious hospitality. Minimal tahu lah itu apa itu fornos kan. Apa artinya? Tidak menerima dan memberi suap, kemudian tidak menerima imbalan atau komisi, tidak memberi dan menerima hadiah. Jadi gratifikasi itu bisa dibilang hadiah lah ya. Kayak misalnya yang saya contohkan tadi, gratifikasi sebenarnya itu yang terakhir makan, tapi kategorinya merupakan kategori yang gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan karena nilainya juga tidak terlalu besar, secara aturan juga tidak melanggar. Sama dengan pemberian ketika misalnya ada, kalau di muslim ada akikah, kalau di misalnya mungkin kayak baptis gitu ya. Kegiatan-kegiatan ibadah lainnya juga kalau ada pemberian dengan nilai yang wajar itu tidak wajib dilaporkan. Jadi gratifikasi itu memang pemberian, tapi ada pemberian yang wajar, ada yang tidak wajar. Nah yang wajar ini tidak perlu dilaporkan, tidak wajib dilaporkan. Yang tidak wajar itu yang wajib dilaporkan. Misalnya terlalu berlebihan. Kalau berlebihan biasa ada kepentingan di belakangnya. Itu semuanya yang dijaga di sistem manajemen anti penyuapan. Gitu. Jadi tidak ada yang bertanya nih. Sudah ditutup kata Rizaldi kalau aman ya. Nanti kalau sering-sering lewat lobi
dibaca-baca juga komitmen. Di situ kan ada komitmen di lobby. Itu tujuannya dipasang di situ supaya semua yang lewat itu paling tidak dalam berapa lama di sini di PT paling tidak 1-2 kali pernah singgah untuk baca. Karena itu komitmen itu dia per tahun diganti atau ketika ada pergantian pejabat, baik itu manajer ataupun asmen, pasti diperbarui. Sama dengan kayak K3 juga kan, komitmen K3 ini komitmen SMAP sama. Jadi semua unit PLN itu sebenarnya punya komitmen SMAP, baik itu di PT, di P3, P2B, semua punya. Jadi itu oke, sekian dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, teman-teman siap? Kau kita siap ada atau siap tidak ada nih? Siap. Paling tadi sudah minum? Oh sudah. Sampai tadi minum langsung di sini. Jadi paham semua ya terkait SMAP ya. Nanti tinggal dibaca-baca lagi lah kalau di lobby. Ada benar, ada juga semacam apa ya di dinding itu komitmen, bisa dibaca-baca. Ya, aman ya? Kira cukup. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.